Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Fibis Rayu Anita dalam Jurnal Kotim. Informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Guna meningkatkan koordinasi dan komunikasi terkait keamanan dan keselamatan penerbangan, Unit Penyelenggara Bandar Udara Haji Hasan Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar rapat Komite Keamanan Penerbangan. Rapat Komite Keamanan Penerbangan Bandara Haji Hasan Sampit dilaksanakan pada Rabu 9 Agustus di aula salah satu hotel di Kota Sampit. Kegiatan diikuti sejumlah anggota Komite Keamanan Penerbangan. Rapat tersebut bertujuan sebagai sarana koordinasi dan komunikasi berkaitan dengan masalah keamanan dan keselamatan bandara. Selain itu untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapan anggota komite untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Kepala Seksi Teknik Operasi Keamanan dan Keselamatan Penerbangan Bandara Haji Hasan Sampit, Deram, mengatakan dalam rapat tersebut dibahas beberapa faktor yang mengancam keselamatan penerbangan di Bandara Haji Hasan Sampit. Di antaranya adalah adanya warga yang bermain layang-layang di sekitar kawasan bandara. Selain itu juga terdapat banyaknya pohon-pohon besar di sekitar bandara yang mengganggu pandangan pilot saat menerbangkan dan mendaratkan pesawat. Hal lain yang juga mengancam keselamatan penerbangan adanya bangunan gedung sarang burung walet di sekitar bandara. Burung yang berterbangan dikhawatirkan masuk ke turbin pesawat dan mengganggu penerbangan. Kita dalam hal kegiatan komite ini kita ingin mencapai bagaimana keamanan di bandara itu, dan kami selaku komite berkoordinasi statement yang kami akan lakukan berikutnya. Kemudian kami berusaha untuk mengatasi masalah-masalah yang mengganggu keamanan di bandara, khususnya dalam hal layang-layang. Ini yang sering terjadi karena layang-layang itu sangat mengganggu untuk akses penerbangan. Kemudian yang dari kami juga mengingatkan kembali bahwa obstacle itu kayu-kayu itu kendala memang, karena kayu-kayu tersebut juga mengganggu pemandangan dari pantauan pilot yang akan landing dan take off. Bangunan walet itu sebetulnya memang menjadi penghalang karena begini, keseliweran burung-burung yang melewat itu mempengaruhi, nanti akan bisa masuk ke turbinnya pesawat, mengganggu penerbangan juga. Melalui rapat tersebut diharapkan adanya solusi bersama untuk mengatasi permasalahan yang mengancam keselamatan dan keamanan penerbangan, sehingga aktivitas penerbangan di Bandara Haji Hasan Sampit bisa berjalan aman dan lancar. Masud Badarudin, Hayat TV. Pengobatan tradisional secara gratis dengan metode pijat atau urut dilakukan oleh Paman Dakai di Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang, Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Bakti sosial ini disambut antusias oleh ratusan warga. Ratusan warga Rabu 9 Agustus memenuhi halaman kantor Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang. Warga datang untuk mengikuti pengobatan tradisional secara gratis yang dilakukan oleh Paman Dakai, warga asli Balikpapan, Kalimantan Timur. Pengobatan tradisional oleh Paman Dakai menggunakan metode pijat atau urut seperti dilakukan Ida Dayak. Dalam praktiknya, Paman Dakai memijat pasiennya menggunakan minyak urut berwarna merah yang disebut bernama minyak Dayak. Paman Dakai yang sudah menggeluti pengobatan tradisional sejak kecil mengatakan, sebagian besar pasien yang diobati adalah pasien dengan penyakit stroke, tidak bisa berjalan atau lumpuh, serta tidak bisa berbicara atau bisu dan lainnya. Pria berusia 60 tahun yang sudah melakukan pengobatan tradisional gratis di 38 titik di Pulau Kalimantan ini menyebut, tingkat kesembuhan dari metode pengobatan tradisional yang dilakukannya mencapai 60%. Kami terjun ke masyarakat ini mengobati secara gratis, tidak dipungut bayaran. Jadi kalau ada yang SMS masyarakat yang diminta itu bohong semua, ini tidak ada bayaran.
Kebanyakan yang kita obati ini adalah bisu, stroke, bahkan yang tidak bisa berjalan. Yang kita obati ini dalam 100% itu 65% kebanyakan sembuh. Jadi tidak bisa kita mengatakan ini 100% karena kita bukan Tuhan dan bukan dewa. Jadi ini yang bisa saya baktikan untuk negeri ini dalam rangka 17 Agustus dan juga di hari ulang tahun saya di tanggal 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Indonesia. Inilah yang bakti saya yang bisa saya curahkan untuk negeri ini. Tadinya kita ini dari lembaga adat ini melihat masyarakat ini ekonomi ke bawah ya, karena sekarang kalau stroke itu habis sampai jutaan bahkan lebih. Jadi kebetulan ada kepandaian saya yang diterjunkan oleh lembaga adat Provinsi Kalimantan Timur dan lembaga adat Pasir untuk terjun ke masyarakat. Pengobatan ini gratis untuk membantu masyarakat. Bakti sosial ini dilakukan bekerja sama dengan pemerintah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-78 tahun Republik Indonesia. Kegiatan dilaksanakan selama 4 hari dengan jumlah peserta mencapai 100 orang lebih perharinya. Bahkan warga yang datang berobat tidak hanya dari Kabupaten Kota Waringin Timur, melainkan ada yang dari luar Provinsi Kalimantan Tengah. Alhamdulillah pada hari ini di halaman kantor Kecamatan Mentawa Baru Ketapang kita melaksanakan kegiatan bakti sosial pengobatan gratis dari Paman Dakai. Standar beliau biasanya satu hari itu 100 orang mengobati. Karena tadi 4 hari berarti kita menyiapkan 400. Namun yang mendaftar itu kemarin terakhir kita tutup di angka 600. Karena kalau kita buka terus sampai hari ini mungkin sudah 2.000, 3.000. Jadi kita khawatir kalau kita buka terus nanti orang-orang yang datang ke sini apalagi dari jauh sakit tidak terlayani kan kasihan. Sebenarnya Paman Dakai kemarin memprioritaskan untuk wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Namun pada kenyataannya, pada faktanya yang mendaftar bukan hanya dari luar Kecamatan Ketapang, bahkan dari luar kabupaten, bahkan dari luar provinsi. Dari Provinsi Kalimantan Selatan, dari Kabupaten Surabaya, Kabupaten Pangkalan Bun, Lamandau, Sukamara juga ada yang mendaftar. Jika warga yang datang mendaftarkan diri untuk berobat terus bertambah, tidak menutup kemungkinan waktu kegiatan pengobatan tradisional gratis ini akan diperpanjang. Mashud Badarudin, Hayat TV. Sebanyak hampir 400 guru di Kabupaten Kota Waringin Timur Selasa 8 Agustus mengikuti kegiatan seminar implementasi kurikulum Merdeka. Kegiatan ini guna mengoptimalkan pembelajaran serta pemberdayaan rapor pendidikan dalam implementasi kurikulum Merdeka. Seminar implementasi kurikulum Merdeka atau IKM yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna Sampit ini digagas oleh Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Menyata Hagatang. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Bupati Kota Waringin Timur Halikinur. Kegiatan ini diikuti 397 guru dari 37 sekolah di Kota Waringin Timur, jenjang pendidikan sekolah menengah pertama. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan Kota Waringin Timur Edi Sucipto mengatakan, seminar IKM penting untuk mengoptimalkan pembelajaran di sekolah. Kurikulum Merdeka berfokus pada minat dan bakat siswa, sehingga dalam prosesnya tidak ada lagi penyamarataan antara satu siswa dengan siswa lainnya. Suksesnya kurikulum Merdeka tidak lepas dari peran para guru sebagai pendamping, sehingga melalui seminar yang dilaksanakan, para guru dapat lebih memahami kurikulum Merdeka dan mengimplementasikannya dalam pembelajaran di sekolah. Saya ingin merubah mindset guru terhadap model pembelajaran sekarang, bahwa sekarang ruhnya kurikulum Merdeka itu adalah pembelajaran berdiferensiasi, tidak menyamasamakan rata antara satu siswa dengan siswa lainnya. Jadi harus memberikan pendampingan penuh terhadap siswa 1, siswa 2, siswa 3 itu pentingnya yang diinginkan. Jadi mindsetnya dirubah. Kalau mindset guru itu berubah, memahami penuh secara kurikulum Merdeka, insya Allah kurikulum Merdeka pasti sukses. Sekarang kan beda strategi Pak. Dulu kalau kita K13 itu ada instruktur kabupaten per jenjang. Nah sekarang itu strateginya adalah lewat platform Merdeka Mengajar.
Makanya beberapa sekolah kita diharapkan punya terobosan, misal selalu setiap minggu mengadakan pertemuan rutin dengan komunitas belajarnya. Semuanya ada di PMM, platform Merdeka Mengajar. Tempat semua informasi ada di situ. Para guru mengaku senang bisa mengikuti seminar tersebut guna menambah pengetahuan, sebab kurikulum Merdeka jauh berbeda dibanding sebelumnya, di mana kurikulum ini memberikan kebebasan atau kemerdekaan bagi siswa dalam memilih materi pembelajaran. Jadi seminar ini memberikan kami informasi yang banyak dan juga pengetahuan yang banyak. Bagaimana yang pertama kita menilai atau melakukan assessment, kemudian yang kedua bagaimana kita menginterpretasi terkait dengan rapot pendidikan yang disampaikan pada seminar ini. Kemudian yang ketiga bagaimana nanti kita akan belajar dan juga mengajarkan kepada siswa kita bagaimana kita mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini. Tentunya untuk perbedaan antara kurikulum 13 yang dulunya kita selenggarakan dan kurikulum Merdeka itu sangat banyak sekali perbedaannya. Yang pertama, sekarang kita berikan kebebasan kepada siswa. Kebebasan bukan berarti dalam artian mereka bisa melakukan apa saja, tidak gitu ya, tetapi tetap ada rambu-rambunya. Makanya ada yang dinamakan keyakinan kelas. Bagaimana kita memberikan siswa kebebasan itu mereka belajar seperti apa yang mereka inginkan. Jadi mereka tertarik, kemudian juga mereka suka dengan pembelajaran itu sehingga akhirnya terbentuklah pembelajaran itu dan juga mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Saat ini terdapat 369 sekolah jenjang TK hingga SMP di Kota Waringin Timur telah menerapkan kurikulum Merdeka, namun hanya 40 sekolah yang merupakan sekolah penggerak. Sekolah penggerak akan mengimbaskan ke sekolah lainnya agar penerapan kurikulum Merdeka berjalan dengan baik. Masud Badarudin, Hayat TV. Bupati Kota Waringin Timur Halikinor menegaskan tetap mempertahankan tenaga kontrak daerah sesuai dengan kebutuhan, sehingga tidak ada pemberhentian massal terhadap tenaga non-aparatur sipil negara. Pernyataan itu diungkapkan Bupati Kota Waringin Timur Halikinor pada Selasa 8 Agustus usai menerima surat keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB terkait tenaga non-aparatur sipil negara atau ASN. Sebelumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, tidak ada lagi tenaga kontrak per tanggal 28 November 2023. Namun berdasarkan surat keputusan Menpan RB masih ada peluang bagi daerah mempertahankan tenaga non-ASN atau tenaga kontrak. Bupati Kota Waringin Timur Halikinor mengatakan hal itu sesuai keinginan dan usulan yang pernah disampaikan untuk tetap mempertahankan tenaga kontrak karena masih sangat dibutuhkan. Tenaga kontrak dipertahankan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. Yang menjadi prioritas adalah tenaga pendidikan dan kesehatan yang merupakan bagian dari pelayanan dasar. Sementara untuk di Satuan Organisasi Perangkat Daerah atau SOPD, seperti dinas atau badan dan kecamatan, akan memprioritaskan tenaga teknis non-ASN untuk tetap dipertahankan. Jadi surat Menpan itu seharusnya berakhir tanggal 23 November. Tetapi surat Menpan yang baru, ini juga hasil diskusi kita dengan Pak Mas Anas, Menpan, kebetulan saya satu partai, saya sempat ngobrol lama dengan beliau waktu Bintek. Nah, ini diterima masukan saran kita, karena dulu saya yang membuat video untuk satu-satu Indonesia waktu itu di rumah jabatan, saya diingatkan oleh menteri itu. Rasanya tim yang membuat video bahwa tetap akan mempertahankan tenaga kontrak. Alhamdulillah itu dipertimbangkan. Artinya sesuai kebutuhan. Sepanjang itu menjadi kebutuhan dan tidak mengganggu kemampuan keuangan daerah, itu tetap bisa dipertahankan. Tapi saya ingatkan OPD itu jangan menambah dengan kontrak kalau memang tidak dibutuhkan. Ini kita perusahaan hanya dunia pendidikan dan kesehatan. Kita tetap terlayani karena itu urusan wajib. Ya, kalau dinas dan kecamatan sepanjang teknis dibutuhkan itu melalui penilaian dan melalui tes. Ya, kita tes uji kompetensinya kalau memang sangat dibutuhkan, baik misalnya operator yang tidak bisa ditangani orang lain itu tetap kita pertahankan. Tapi kalau hanya cuma duduk-duduk dan kontrak tidak, sudahlah. Lebih baik kita mengangkat TPP daripada menambah pegawai, akhirnya tidak maksimal kinerjanya. Ya.
Halikinur meminta kepada seluruh SOPD untuk tidak menambah tenaga kontrak daerah jika tidak benar-benar dibutuhkan. Terlebih, jika pekerjaan yang diberikan masih bisa dikerjakan oleh ASN yang ada saat ini, baik PNS maupun PPPK. Mashud Badarudin, Hayat TV. Beralih ke berita dari Kota Waringin Barat, pemirsa, dalam rangka percepatan target pendapatan asli daerah atau PAD, pemerintah Desa Sungai Kapitan bekerja sama dengan Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, membuka loket pelayanan pembayaran pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan atau PBB P2 di Desa Sungai Kapitan, Kecamatan Kumai, Rabu 9 Agustus 2023. Warga Desa Sungai Kapitan, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat menyambut baik dengan adanya loket pembayaran pajak kolektif yang dilakukan di wilayah mereka. Apalagi panitia juga menyiapkan banyak door prize menarik. Pembukaan loket pembayaran PBB P2 di Desa Sungai Kapitan ini sesuai dengan surat permintaan loket pelayanan dari Desa Sungai Kapitan, Kecamatan Kumai kepada Bapenda Kota Waringin Barat. Kemudian ditindaklanjuti dengan surat tugas dari Kepala Bapenda Kota Waringin Barat untuk melaksanakan pelayanan pembayaran online. Menurut Muhammad Firmansyah, Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah Wilayah 2 Bapenda, kegiatan ini difasilitasi dari pihak desa dan perwakilan dari Bank Persepsi BPR Marunting Sejahtera dengan tujuan pelayanan pembayaran online ini dapat membantu masyarakat dalam pembayaran PBB P2 tahun 2023 sebelum jatuh tempo. Selain itu, sebagai salah satu upaya dalam rangka peningkatan PAD tahun 2023 dan juga untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan pembayaran khususnya PBB P2. Terima kasih dulu untuk kesempatannya bahwa kegiatan hari ini adalah pembukaan loket pembayaran PBB tahun 2023 di Desa Sungai Kapitan. Kegiatan ini terlaksana karena difasilitasi oleh pihak pemerintah Desa Sungai Kapitan. Tujuannya ialah untuk mengoptimalisasikan penerimaan pajak PBB P2, jadi agar warga masyarakat bisa langsung melaksanakan pembayaran dengan diadakannya pembukaan loket pembayaran ini di Desa Sungai Kapitan. Intinya lah untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Untuk Desa Sungai Kapitan memang biasanya dari pihak pemerintah desa itu diagendakan mereka setiap tahun dilaksanakan. Untuk desa-desa lain di wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat memang tidak semua melaksanakan, tapi sebagian melaksanakan itu karena atas permintaan dari pihak kelurahan atau dari pihak desa. Untuk bantuan, door prize atau hadiah ini sebenarnya untuk memotivasi aja, untuk memotivasi warga agar mereka melaksanakan suasana pembayaran ini, ada semacam penghargaan untuk mereka sehingga mereka lebih bersemangat untuk melaksanakan atau hadir di kegiatan ini. Pelayanan pembayaran PBB P2 langsung ini juga merupakan salah satu upaya untuk memperluas jaringan pelayanan kepada masyarakat
sehingga ada alternatif untuk masyarakat dalam memilih tempat pembayaran PBB P2 yang terdekat di lingkungan masyarakat masing-masing. Dengan harapan dapat menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat dalam membayar PBB P2 tepat waktu. Jamri, SBTV. Pelatihan bagi calon pasukan pengibar bendera pusaka di Kota Waringin Barat telah dimulai, di mana pelatihan dilakukan di 2 lokasi, yakni Lanut Iskandar dan halaman kantor Bupati Kota Waringin Barat. Kegiatan pelatihan atau pusat pendidikan bagi calon pasukan pengibar bendera pusaka di Kota Waringin Barat telah dimulai. Tahun ini dari seluruh pelajar SMA, SMK, dan juga MA di Kota Waringin Barat sebanyak 70 orang terpilih menjadi pengibar bendera pusaka pada 17 Agustus 2023 mendatang. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022, yakni Paskibraka dibentuk tidak hanya sekedar untuk mengibarkan dan menurunkan bendera pusaka Sang Merah Putih pada peringatan HUT RI, akan tetapi juga bertujuan membangun kepemimpinan, keterampilan, dan kedisiplinan. Pelatih Paskibraka Kabupaten Kota Waringin Barat, Mulyadin mengatakan bahwa saat ini para Paskibraka sedang melakukan pelatihan baik fisik maupun baris berbaris, sehingga ketika tiba saatnya tiba pada menjalankan tugas dengan baik. Ada 2 tempat latihan, yakni di Runway Lanut Iskandar dan halaman kantor Bupati Kota Waringin Barat. Menurut Mulyadin, untuk latihan sendiri saat ini sudah mencapai 40% dan tim pelatih melaksanakan kerangka kotor untuk pemilihan pasukan 17, pasukan 8, dan pasukan 45. Untuk peserta itu ada 70 orang terdiri dari 35 putra dan 35 putri. Untuk posisi latihan kita mengumpulkan 2 tempat, yang pertama di bus up atau di runway Lanut Iskandar, dan yang kedua di halaman kantor Bupati Kota Barat. Untuk persentasenya sampai hari ini sudah 40% persentase pelaksanaan Diklat Paskibraka Kabupaten Kota Barat tahun 2023. Kendala selama latihan saat ini adalah faktor cuaca panas ekstrim yang dirasakan selama latihan, sehingga membutuhkan stamina ekstra para peserta. Muhammad Iksan, SBTV. Demikian pemirsa informasi dari Kota Waringin Barat tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibis Rayu Anita mewakili jajaran yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.